Selamat pagi Indonesia, masih bersama dengan kami Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana yang ditemani juga oleh Almira dan juga Kasim. Prof, tadi kita sudah membahas dan juga sudah mendengarkan cerita dari Almira dan juga Kasim perihal bagaimana MBG ini didapatkan di sekolah, apa dampak yang didapatkan, Prof. Tapi pasti ada tantangan mulai dari akses gizi seimbang. Kemudian prioritas BGN itu bagaimana, Prof? Untuk akses agar gizi ini seimbang dan merata di seluruh Indonesia. Ya, yang pertama ketika awal-awal program ini berjalan, kita ingin memastikan bahwa program ini bisa berjalan, ya kan? Dengan geografi yang luas Indonesia, tantangan utamanya pertama kali adalah bagaimana kita mendistribusikan ini ke seluruh Indonesia. Kemudian setelah berjalan roll out, kemudian gairah masyarakat tumbuh dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dan kemudian program ini menjadi masif, tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kualitas layanan itu termasuk keamanan pangannya bisa kita jamin merata di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Sehingga penerima manfaat bisa mendapatkan makan bergizi dengan kualitas gizi yang baik dan juga tentu dengan keamanan yang tinggi. Itu tantangan yang berikutnya. Tantangan yang lebih besar ke depan ketika sekarang sudah ada 15.300-an satuan pelayanan pemenuhan gizi dan sudah melayani hampir 44,2 juta yang akan menuju ke jumlah lebih besar lagi adalah pemenuhan rantai pasok. Karena yang makan itu adalah orangnya sama, tetapi yang kita berikan makanan kepada penerima manfaat itu adalah bukan makanan yang biasa mereka makan sehari-hari. Jarang anak bisa makan telur 2 kali seminggu dan kita sekarang berikan. Jarang anak bisa makan ayam sebulan sekali, kita berikan sekarang 2 kali seminggu. Jarang anak seperti contohnya di Sukabumi itu yang bisa makan daging sapi sebulan sekali, bahkan mungkin cuma 1 tahun sekali. Sekarang kita berikan minimal 1 minggu sekali. Dan itu kemudian akan menjadi tantangan tersendiri ketika rantai pasok akan menjadi hal yang harus kita perhatikan lebih seksama agar hak anak Indonesia ini bisa dapat untuk makan bergizi. Oke, Prof, ini kan Kasim dari Raja Ampat ya. Dari jauh banget ini Prof, kemudian bagaimana agar di daerah yang terluar terutama di 3T juga mendapatkan gizi yang sama? Ya, sekarang kita sudah identifikasi seluruh pelosok tanah air. Dan untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau lebih dari 30 menit dari daerah sekitarnya, kita dirikan apa yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah Terpencil. Dan kita sudah identifikasi ada kurang lebih 8.200 SPPG daerah terpencil yang sekarang kita kerjasama erat dengan Satgas Pemda dan itu sudah diidentifikasi dan dalam proses pembangunan. Dan dalam waktu 2 bulan seluruh SPPG terpencil akan selesai. Dan kita akan operasikan untuk melayani anak-anak di daerah-daerah terpencil sehingga tidak ada yang terlewat. Negara pastikan tidak ada hak anak Indonesia yang terlewatkan untuk mendapatkan makan bergizi. Oke, tapi mungkin mau tanya lagi sama Kasim. Kasim sebelum ada MBG, Kasim biasanya bawa sarapan dari rumah atau jajan di sekolah sih? Jajan di sekolah. Oh, jajan di sekolah. Jadi habis dapat MBG uangnya bisa ditabung? Bisa? Bisa. Oh, keren banget nih Pak. Almira gimana? Sebelum dapat makan dari sekolah, Almira biasanya bawa jajan dari rumah atau jajan di sekolah? Jajan di sekolah. Oh, jajan di sekolah. Berarti sekarang masih Jajannya juga apa? nggak? Jajannya apa? Jajannya kayak chicken katsu ada. Ada? Ada. Jajanan ada? Ada. Terus apa lagi? Ada juga es kepal. Es kepal. Kalau Es cilok ada kepal. cilok? Cilok di luar sekolah. Di luar sekolah. Lebih enakan mana? Ada jajan atau makan bergizi? Makan bergizi. Makan bergizi. Makan bergizi. Jadi pernah request gak kira-kira menunya? Pernah. Oh pernah. Apa? Spaghetti. Spaghetti, dapat juga spaghetti akhirnya. Dapet. Oh dapat. Wah, kalau Kasim gimana? Pernah nggak minta menu dari makan bergizinya? Pernah. Oh iya apa? Spaghetti. Oh spaghetti juga kayak favorit Pak. Kenapa minta spaghetti? Enak. Enak. Apa karena Mbappe makan spaghetti? Tahu nggak Mbappe makannya apa? Gak tahu. Nggak tahu. Kayaknya emang
langsung jadi semangat ya Kasim ya, habis dapat MBG biasanya langsung semangat gitu gak sih untuk mendengarkan Bu Guru gitu? Iya. Almira gimana? Iya, sama. Oke. Coba 2 kali 5 berapa? 10, 10. 3 kali 5? 9, 3 kali 5? 15. 15, pinter. Kasim, 2 tambah 1? 2 tambah 1, 3. 3. Ya. Pak saya juga deg-degan takut ditanyain loh. Takutnya giliran saya habis ini ya. Oke, ini tadi kan makanan yang disukai adalah spaghetti. Prof Dadan, spaghetti ini kita tahu bahwa kebanyakan juga makanan cepat saji. Tapi bagaimana BGN memastikan bahwa gizi di spaghetti ini akan juga didapatkan oleh anak-anak? Ya, secara prinsip Badan Gizi Nasional itu tidak menetapkan standar menu nasional. Tapi menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi 30% protein, 40% karbohidrat, 30% serat dan mineral. Nah, kemudian menunya disusun oleh para sarjana gizi atau yang berkaitan dengan keahlian gizi di SPPG masing-masing untuk memastikan bahwa menu yang dibuat itu adalah berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi basisnya adalah makanan segar yang berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Sehingga satu SPPG dengan SPPG lain bisa berbeda termasuk juga antar daerah. Karena kita betul-betul menghargai kearifan lokal, menjunjung tinggi diversifikasi pangan sehingga rantai pasok pun bisa dipasok oleh sumber daya lokal. Tetapi satu hari di dalam 1 minggu itu SPPG bisa menerima request dari para penerima manfaat apa yang mereka suka. Contoh misalnya seperti tadi, tiba-tiba ingin spaghetti ya kita layani dengan hitungan gizi juga yang memenuhi syarat. Kemudian ada juga mungkin anak-anak di daerah itu melihat di TV sering ada burger, mereka ingin juga, maka kita beri kesempatan 1 kali dalam seminggu untuk menu request itu. Ada juga requestnya tiba-tiba ingin nasi padang, kita kasihkan juga. Tapi pada intinya sih sebetulnya menu yang disajikan di setiap PPG itu adalah berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oke, ini kan Almira tadi asalnya dari Garut ya. Oke, dan Kasim asalnya dari Raja Ampat. Jauh-jauh datang ke Jakarta ya Pak Dadan ya untuk menceritakan bagaimana testimoni mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Tapi mau tanya dulu, ke Jakarta ini kemarin udah sempet jalan-jalan belum sih? Sudah. Sudah, kemana aja Almira? Ke mall. Ke mall terus? Emang di Garut nggak ada mall? Ada. Ada, tapi kan vibes-nya berbeda Pak Dadan. Terus kemana lagi? Kemana ya? Lupa lagi. Ke Monas gitu? Belum? Iya, ke Monas. Oh ke Monas juga, sama Kasim juga ke Monasnya? Aku gak ikut. Oh nggak ikut kenapa? Ke Garut dulu. Oh ke Garut dulu. Iya. Yaudah nanti minta Pak Dadan suruh nganter ke Monas ya. Oke, Kasim gimana? Jalan-jalannya udah kemana aja sih di Jakarta? Monas. Mm-mm. Terus ke apa? Kemana lagi? Lupa. Aduh lupa. Apa yang main-main itu apa yang main-main namanya? Time zone. Time Oh zone. time zone, berarti sama teman-teman lainnya? Di Raja Di sini Ampat ya? ada time zone nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi happy ya? Seneng ya Kasim ya di Jakarta ya? Ya, Seneng? senang. Oke, Almira happy? Happy. Happy, oke. Pak Dadan mungkin ada lagi yang harapan ataupun tantangan yang dialami oleh Badan Gizi Nasional terutama dalam penyaluran di sekolah sendiri, Pak Dadan. Ya begini karena kita sekarang baru bisa memenuhi 53% hak anak Indonesia untuk mendapatkan makan bergizi. Jadi masih ada 47% yang harus kita kejar di akhir tahun ini. Sehingga bisa semuanya menerima manfaat itu. Nah kemudian alhamdulillahnya karena partisipasi masyarakat sekarang cukup tinggi di dalam program makan bergizi ini, SPPG yang sudah berdiri sampai sekarang itu 100% adalah partisipasi masyarakat, kemitraan dari masyarakat, belum satupun gedung satuan pelayanan dibangun oleh dana pemerintah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada para mitra yang sudah menjadi pejuang merah putih dan membantu melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan hak kepada anak-anak Indonesia
untuk mendapatkan makan bergizi. Dan saya kira tantangan berikutnya adalah bagaimana agar seluruh anak ini mendapatkan haknya itu dan termasuk juga kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi karena beberapa kejadian telah terjadi dan kita berusaha sekuat tenaga agar kejadian itu hilang dan anak-anak ini bisa tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria karena makanannya bergizi dan juga aman dikonsumsi. Oke, terima kasih banyak Profesor Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi kita berharap tentu ya bahwa nanti target dari SPPG yang akan dibangun, Prof, khususnya akan segera terwujud. Dan juga untuk Almira Kasim, semoga cita-citanya terwujud. MBG-nya jangan lupa dihabisin ya sayurnya, susunya, buahnya buat Almira aja nggak apa-apa. Kelihatan kan dari jauh, Jajak 4 ternyata program sudah masuk di sana. Iya benar Artinya sekali. hak anak Indonesia sudah didapatkan di sana dan Kasim terlihat menjanjikan untuk masa depan. Siapa tahu dia akan menjadi pemain bola terkenal dari Indonesia. Iya, masuk ke Piala Dunia ya Piala Pak ya. Dunia. Almira ini menjadi guru yang baik atau dokter yang baik. Wajahnya cantik sekali, kulitnya mulus, ya kan? Dan Berkat makan buah Pak tadi. Iya begitu, dan ini role model yang cukup bagus lah Oke. untuk anak-anak Indonesia. Mudah-mudahan mereka akan tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria dan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi Prof Dadan, Almira Kasim. Nanti kita main-main lagi ya. Semoga happy terus di Jakarta. Nanti balik harus semangat lagi sekolahnya. Oke? Oke. Pemirsa demikian, saya Elma Rusana pamit undur diri dan sampai jumpa. Makan bergizi hak anak Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.